Halo, kalian yang suka skip ads. Di sini saya akan mengiklankan baju Racing Cats Lazy Talk Plus. Gue nggak tahu harusnya kalau ketika video ini rilis berarti tanggal 16 ya? Iya nggak sih? 16 berarti video Lazy Talk Plus-nya udah rilis, jadi kalian tahu isinya tentang apaan, dan kita bikin lah baju iseng-iseng cuma 50 piece. Jadi nanti gue akan jual di tanggal 17. Enaknya punya produk sendiri adalah kalian bisa mensponsori channel sendiri. Tapi tidak dibayar tentunya. Halo semuanya, selamat datang di news. Hari ini kita akan cepat aja sih harusnya. Kita mulai aja dengan Netflix yang akhirnya mengkonfirmasi kalau dia akan merilis plan basic dengan iklan ya. Jadi plan basic dengan iklan ini sama dengan plan basic, cuman $3 lebih murah. Jadi dia dijual di harga $7. $7 itu di 105.000. Tapi baik lagi, karena kita ngomongin 105.000, ini harusnya di Indonesia beda harganya. Dan sejauh ini 12 negara yang terlist akan merilis yang basic with ads ini, itu belum ada Indonesia. Jadi harusnya so far aman kita. Tapi ini akan diupdate di tanggal 3 November mendatang. Dan ini sama dengan si basic, dia itu cuma bisa di 720p. Jadi kalau di 12 negara itu kalian ada beli akun yang beli di Twitter, ada kemungkinan bisa kena. Dan kalau kita ngomongin ini, kenapa Desmedia kebalik ya? Kalau kita ngomongin dari sisi iklannya, dia itu bakal sekitar 15-30 detik, dan dalam 1 jam kalian nonton itu bakal ada sekitar total 4-5 iklan. 4-5 menit iklan. Jadi rasakan saja. Dan satu yang cukup mengganggu sebenarnya adalah dari sisi iklan ini, itu akhirnya membuat beberapa film dan TV show itu nggak bisa tampil di subscription kalian karena ada regulasi gitu, kayak gua nih filmnya udah ada sponsor nih dan nggak boleh ada iklan lain nih yang mengganggu film gua. Nah itu akhirnya filmnya tidak bisa masuk. Jadi semoga tidak masuk ke Indonesia. Kedua, YouTube name handle. Jadi ini kayak username kayak Instagram dan Twitter, kayak @apa gitu. Satu, gunanya adalah lebih unik per orang, dan juga kedua biar lebih gampang di mention. Cuma menariknya adalah YouTube memberikan hal ini tuh secara bertahap. Nah, ini bergantung dari seberapa aktif kalian di YouTube dan juga seberapa besar subscriber kalian. Jadi kalau ada orang yang lebih besar dari gadget ini, contohnya MKBHD, dia ngambil duluan at gadget in, itu bisa terjadi harusnya. Tapi kita lihat dulu, mungkin ada regulasi-regulasi lain. Cuman so far ini akan terjadi, dan ini sebenarnya lebih ke arah ke YouTube Short, karena jadinya ada username di bagian samping yang lebih gampang buat dilihat ini dari mana gitu. Lalu kita ngomongin WhatsApp. WhatsApp bisnis dalam waktu dekat itu bakal ada premium versionnya untuk berbayar, bukan untuk subscribe ke hal-hal aneh, tapi di sini berbayarnya itu sebenarnya lumayan berguna. Yang pertama adalah kalian bisa 10 device connect ke satu WhatsApp account. Yang berarti kalau gue punya 10 admin, gue bisa 10 gue connectin ke satu WhatsApp. Ini berguna banget menurut gue. Terus bisa video call sampai 32 partisipan, dan juga bisa pakai contact link. Jadi contact link ini membuat kalian tuh nggak usah ngetik nomor orang lagi kalau kalian mau di add. Jadi cukup berguna, tapi belum tahu karena ini masih beta, belum tahu harganya bakal berapa. Terus WhatsApp, dia di beta mengeluarkan grup 1024 orang. 2 kali lipat dari yang kemarin 512. Gue juga nggak tahu ada satu grup yang isinya 1024 orang itu buat apa. 200 aja udah di luar nalar gue. Lo punya grup 1024 orang tuh apa? Grup satu angkatan. Terus mau ngomongin apa gitu kan, random isinya gitu kan. Jadi tolong berikan komentar di bawah siapa yang punya grup sampai 1024 orang. Kalau grup berbagi link-link film, saya paham. Tapi kalau lo ngobrol di dalam, emang lo kenal semuanya. Oke. Next kita masuk ke monitor dulu. Tapi kalau kalian ini tanggal 16 ya guys ya. Berarti 15 jangan lupa nonton RagerCon. Karena di situ ada Razer Edge 5G, semacam Steam Deck tapi buat Android, dan dia buka 5G. Jadi cukup menarik, dan ada beberapa produk-produk yang akan rilis. Ini tungguin aja. Terus ada Philips 2-in-1 monitor. Ini salah satu konsep monitor yang menurut gue cukup menarik. Jadi dia adalah monitor 24 inci yang bergabung dengan monitor 13,3 inci. Jadi dia emang ada potongannya gitu. Dimana yang 24 ini adalah monitor QHD+, dan 13,3 ini adalah monitor 1200 x 1600 dengan panel e-ink reader atau panel yang bisa kalian temukan di Kindle. Gunanya apa? Gunanya adalah buat kalian baca dokumen biar mata kalian tuh nggak sakit, karena dia tuh hitam putih. Jadi kalau buat dokumen, buat baca komik,
terus buat hal-hal lain seperti kalian mau baca website dan segala macam, itu cukup berguna. Dan menariknya adalah si monitor ini punya dual Type-C. Jadi di monitor utama itu dia 90 watt itu buat ngecas, dan di monitor kedua tuh di 15 watt, dimana ini juga bisa digunakan buat kalian konekin handphone kalian ke si monitor itu. Jadi jatuhnya itu kalian jadi punya dua monitor yang terpisah tapi harganya memang 13 juta ya. Jadi sama aja kalau kalian beli dua monitor yang lebih gede. Cuma konsepnya menarik. Gue rasa ini bisa diadopt oleh banyak orang ya. Karena e-ink reader tuh oke gitu kalau emang lu akan sering baca dokumen. Mata lu nggak akan capek. Lalu Nothing Phone, Calpay mengeluarkan sebuah statement. Sebenarnya bukan statement. Jadi ada orang bikin konsep headphone-nya Nothing Phone. Si Nothing. Dimana konsep dari headphone ini sama kayak Nothing Ear. Semuanya tuh full transparan dan dia punya grip interface kayak handphonenya. Bahkan bisa dibilang charging dock ya itu cukup futuristik. Jadi looks menarik gitu. Tapi ini konsep dari orang. Datanglah Calpay, merepost. Datanglah Nothing, nge-quote tweet, should we? Ini artinya berarti dalam waktu dekat berkemungkinan besar si Nothing itu mengeluarkan headphone over ear mereka. Cuman apakah akan seperti konsep itu? Tidak, karena kalau dia bikin seperti konsep itu, yang bikin pasti minta royalti. Jadi, modif-modif sedikit. Oppo Find X6 Pro. Kalau kemarin kalian melihat beberapa foto terkait Oppo Find X6 Pro, itu fake. Jadi, ya menurut gue juga agak aneh ketika Find X3 dan Find X5 itu udah sangat konsisten dengan unibody mereka, yang bener-bener smooth ke bawah gitu kan, bisa dipakai semut buat main ski gitu kan. Tiba-tiba ngeluarin sebuah kamera dengan buletan di bagian belakang yang nggak Oppo banget gitu. Tapi rumor terbaru menyatakan kalau Find X6 Pro ini bakal menggunakan kamera dengan sensor 1 inci-nya Sony, yaitu di IMX989. Dan katanya 3 kamera di bagian belakang ini bakal konsisten, 50 megapiksel tiga-tiganya, termasuk sampai ke telefotonya. Kamera selfie-nya belum ketahuan apa, dan so far rumor-rumornya baru kayak Snapdragon 8 Gen 2 dan charging speed 100 watt. Jadi belum ada yang menarik, tapi yang pasti yang kalian lihat itu bukan Oppo Find X6 Pro. Tapi kalau itu Oppo Find X6 Pro, gue cukup kecewa karena desainnya agak nggak Oppo gitu. Lalu Xiaomi CV2, sebenarnya ini kayak kita ngomongin iPhone udah rilis, jadi ini saatnya kita berpindah ke dunia di mana Android tuh mulai rilis, kayak Xiaomi, terus kayak ngomongin Samsung, OnePlus dan segala macamnya itu udah standby buat rilis. Xiaomi CV2 ini sebenarnya punya Dynamic Island. Jadi ini ada foto yang memperlihatkan dia punya Dynamic Island, tapi katanya Dynamic Island ini nggak fungsional, jadi cuma sebatas desain doang. Sedangkan Xiaomi 13 juga muncul, ini dari Cool APK, gue nggak tahu kenapa sebuah website yang menyediakan APK bisa merilis leak foto handphone. Tapi di situ diperlihatkan bagian belakangnya itu mirip dengan Xiaomi Mi 11 Ultra, cuma kayak dipotong. Cuma ada yang bilang kalau ini berkemungkinan adalah Redmi K60, karena sama kayak Oppo tadi, ini tidak terlihat seperti handphone flagshipnya. Jadi kita skip aja. Lalu iPad dan Mac baru, ini dari Mark Gurman, itu kan kemarin katanya bakal dibikin event ya setelah acara iPhone. Tapi kalau dilihat-lihat sepertinya tidak perlu-perlu, jadi tidak ada event, ini udah gue bahas beberapa kali. Kemungkinan kita bakal ngeliat iPad Pro baru dan juga iPad generasi ke-10, dimana ini dua-dua bakal pakai M.2. M.2 kan HD, M2. Nah, kalau ngomongin iPad, ini katanya dalam 2024 nanti dia bakal pakai hybrid OLED. Hybrid OLED adalah campuran dari OLED glass yang rigid, yang kuat dan fleksibel untuk filmnya, yang ngebikin si iPad ini bakal tipis. Sejauh ini informasinya baru sampai sana, jadi so far bakal mini LED dulu sampai si hybrid OLED ini. Lalu kita masuk ke iPhone 15 dengan USB-C yang sudah berkali-kali saya katakan ya, dan sepertinya sudah dikonfirmasi ini dari Mark Gurman juga, dia bilang kalau ya ini sebenarnya ya cuman sebuah langkah yang dilakukan oleh Apple untuk solusi sementara. Karena dalam tahun depan semua iPad tuh kemungkinan bakal jadi Type-C dan iPhone 15 juga akan melakukan hal yang sama, hal demikian. Karena kalau dia ngerilis di 2023, tiba-tiba 2024, di pertengahan tiba-tiba udah harus Type-C, itu agak ribet gitu. Tapi endpoint dari si Apple sendiri itu adalah dia pengen bikin semua device dia itu jadi MagSafe, jadi portless, nggak pakai kabel lagi, semuanya pakai wireless charger. Itu adalah endpointnya. Cuma kita nggak tahu itu bakal tahun keberapa akan terjadi. Tapi yang pasti Type-C harusnya udah dikonfirmasi untuk tahun depan. Apalagi dengan sekarang video 4K gitu ya, terus lu harus pindahin datanya dengan kabel Lightning 2.0 yang paling jijik lah kalau pindahin file dari iPhone tuh. Makanya harus pakai wireless lebih cepat.
Lalu kita ngomongin harga iPhone 13, ini cukup menarik dan sebenarnya sudah masuk dalam hal yang akan pasti terjadi. iPhone 14 seperti yang kalian tahu, tidak punya perbedaan apapun terkait dengan iPhone 13 biasa, kecuali yang Pro Series, chipset sama, display sama, ya nothing change selain warna. Tiba-tiba monitor David blue screen, pasti dia ngamuk-ngamuk habis ini. Dan kita kalau ngomongin iPhone 13 harganya naik, ini merupakan hal yang cukup menarik. Karena selama ini ketika ada iPhone baru rilis, isi komentarnya tidak akan jauh-jauh dari, wah iPhone 14 rilis, saatnya beli iPhone 7. Nah, kali ini kalian tidak bisa melakukan itu, karena kalau kalian bilang, wah iPhone 14 rilis, saatnya beli iPhone 13. Tidak, karena harganya naik, nggak turun. Jadi di sini dari survei atau data dari Counterpoint Research, itu harga dari iPhone 13 series itu naik 22%, terutama di 13 Pro. Berarti ini menggambarkan dua hal. Pertama, orang tidak peduli dengan Dynamic Island dari 14 Pro. Kedua, 14 memang sedikoi itu untuk orang nggak peduli untuk beli. Jadi semua mending pilih 13 Pro karena performa sama. Kamera much better dan notch masih bisa diterima. Dan 13 itu ada mini. Jadi ini merupakan sebuah data yang menarik dan hal yang menarik yang biasa nggak terjadi tiap tahun. Lalu kita ngomongin iPhone SE baru. Nah, ini adalah iPhone SE yang akan menjadi pilihan saya selanjutnya. Ini datang dari sisi Rosyang, di mana iPhone SE keempat berarti ya, di mana ini rilisnya di 2024. Ini bakal punya desain yang sama dengan iPhone XR. Cuman di sini ada sedikit poin yang sebenarnya akan membedakan si smartphone ini dengan XR. Pertama, dia katanya bakal pakai Touch ID atau fingerprint Touch ID di bagian kanan di power button, yang berarti dia nggak punya Face ID. Nggak punya Face ID ini berarti dia nggak perlu sensor sebanyak itu di bagian notch-nya, atau dia cuma perlu kamera depan. Apakah ini berkemungkinan kita akan melihat kalau iPhone akan dengan pertama kali ngeluarin sebuah, kenapa otak gue mouse, sebuah handphone yang notch-nya itu kayak V-notch gitu. Tapi gue nggak tahu, harusnya iPhone nggak pakai desain begitu. Cuman kemungkinan besar notch-nya itu akan sangat kecil. Atau bahkan dengan berita iPhone 15 semuanya udah Dynamic Island, berarti iPhone XR itu rilis di pertengahan menuju iPhone 16, mungkin bisa Dynamic Island, atau mungkin punch hole, nggak ada yang tahu. Jadi kita lihat aja nanti, tapi menurut gua ini akan menjadi sebuah pilihan smartphone buat gua. Sekali lagi, kalau kalian udah nonton perbandingan XR dan 14 Pro yang kemarin gua syuting, di mana gua punya faktor eksternal, gua itu pakai Oppo Find X3 Pro sebagai secondary phone gua. XR dengan layar 6,1, nggak OLED dan juga Bionic, harusnya di A16, itu menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat menarik kalau harganya itu sangat lebih terjangkau dibandingkan si iPhone 14 gitu. Dan terakhir ya, ini adalah berita yang sangat belum ada satu yang sebelum itu adalah roller coaster ya. Oke, jadi ada berita tambahan tiba-tiba dikirim oleh Satya. Tapi sebelum itu kita ngomongin roller coaster dulu. Jadi car crash detection itu menganggap kalau kalian naik roller coaster itu kalian tabrakan. Dan ada berapa report? 6 report yang hal yang sama dan mereka emergency. Maksud gue kan, lu roller coaster emergency kan, lu nggak mungkin dong ngambil handphone lu dan lu klik no gitu kan bisa aja handphone lu terbang. Karena kalau kalian pernah nonton, ada orang yang handphonenya terbang dan ditangkap sama orang yang di belakang. Lu pernah nonton nggak? Pernah kan? Nah, itu kan berbahaya gitu. Jadi akhirnya ini menjadi sebuah emergency call yang secara tidak disengaja menjadi fake gitu. Ini apa nih? What is ear stick? Apa ini kan nggak menarik, Sa. Ini satu lagi, 9to5 Mac. Ear stick kan sebenarnya cuma kayak Notic Ear yang sama, cuman sekarang case-nya jadi stick, udah gitu doang. Apple, oh iya oke. Itu tadi udah dijelasin. Oke, dan terakhir adalah berita paling menggemparkan seluruh dunia selama karir gua nge-YouTube. iPhone 15 dan iPhone 16 akan menggunakan chipset Snapdragon. Wah, gue syok dong, gue baca. Set, weh, ternyata chipset Snapdragon-nya modem. Kan selama ini juga begitu. Kenapa kau bikin jadi headline? Jadi karena gue udah ngebaca itu dan gue kena clickbait, itu kan gue jadikan clickbait untuk video ini. Jadi lu juga kena. Gue nggak terima kalau gue kena sendiri, karena gue cukup amazed gitu waktu baca judulnya. 15 dan 16 akan menggunakan Snapdragon. Maksud gue, di otak gue, di bagian mana Apple akan, Bionic sampah nih, kita pakai Snapdragon 8 Gen 2 deh. Di bagian mana itu bisa terjadi gitu. Jadi ternyata balik lagi, modemnya kan emang modemnya juga. Ya udah. Nanti kita sampai kena clickbait kan. Ya itu aja untuk news minggu ini. Apa ya, ada berita apa ya? Apa yang harus saya katakan? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Oh ya,
Blue Lock is better than Chainsaw Man.